Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita akan lanjutkan prosesi pengisian neraca saldo. Kemarin kita telah lalui bersama-sama proses pengisian buku besar dan buku besar pembantu dan buku besar induknya. Nah, seperti yang saya terangkan minggu lalu bahwa kesalahan yang terjadi akibat penjurnalan, akibat kesalahan di penjurnalan akan memberikan impact kesalahan di buku-buku setelahnya seperti buku besar pembantu, kemudian buku besarnya, kemudian neraca saldo dan seterusnya. Nah, kalau memang prosesi pencatatan di jurnal, prosesi penjurnalan sudah dilakukan dengan benar, maka sisa pencatatan buku yang lain itu akan mudah, karena hanya akan memindahkan seperti yang saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo kita lihat kolom kas ini berasal dari buku besar. Kita hanya memindahkan saldo akhir di buku besar dalam judul kas ya, begitu ya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia kasnya, saldo akhirnya 39.140.000 di debit. Nah, itu ya. 39.140.000 pada kolom debit. Kemudian kita lihat piutang dagang. Piutang dagang saldo akhirnya 8.500.000 di kolom debit juga. Ya, kita lihat, nah ini dia 8.500.000. Kemudian persediaan barang dagangan, kita lihat di sini juga di buku besarnya ada 40 juta rupiah. Kemudian setelah ada perlengkapan toko 700. Kita lihat ya, ini dia 700-nya. Ini sisa dipindahkan saja, hanya memindahkan. Kemudian peralatan toko 10 juta. Ini ya, peralatan toko 10 juta. Oke, dipindahkan saldonya. Jangan sampai salah ya. Kalau misalnya 10 jutanya di debit, di buku besar harus debit juga. Jangan dipindah ke kredit. Nanti akan berimpact tidak balance begitu ya. Nah, sekarang akumulasi penyusutan peralatan toko. Ini kan akumulasi, berarti kita lihat di sini. Kalau memang ada transaksi penyusutan sebelum di tanggal 31 ini, nanti akan terhitung secara akumulasi nilai di sininya. Tapi kita harus ambil dulu dari neraca bulan lalunya sebesar 200.000. Karena kita belum melakukan penyusutan. Perhitungan penyusutan. Dan akan kita lakukan sebentar ya. Jadi 200.000 ini dipindahkan ke sana di neraca saldo. Iya, 200.000 akumulasi penyusutan. Kemudian pembelian 47.500.000. Ini sumbernya dari buku besar juga. 47.500.000. Kemudian potongan pembelian. Kita cek potongan pembelian. Nah, ini dia ya. Potongan pembelian 540.000 di posisi kredit. Kemudian dipindahkan 540.000-nya di kredit juga. Kemudian retur pembelian 2 juta kita cek. Retur pembelian ini 2 juta di kredit. Oke, aman. Kemudian biaya sewa. Biaya sewa ini 500.000 di debit. Biaya sewa 500, kemudian biaya iklan 100. Ya. Biaya sewa 500, biaya iklan 100, biaya asuransi 1 juta ya. Ini lupa terisi nih. Kita isi dulu 1 juta rupiah ya. Oke. 1 juta. Kemudian biaya gaji. Biaya gaji 800.000. Kita cek. Nah, ini 800.000-nya. Nah, khusus berbicara utang dagang, ingat ya, utang tadi dibuatkan
buku besar pembantu tadi di sini ya. Nah ini utang ini utangnya. Utang pertama dari utang kepada UD Harapan, UD Pratama 16 juta kemudian dipindahkan ke buku besar. Saldo akhirnya utang dagang sebesar 37.500. Nilai ini 37.500 ini dipindahkan di kolom kredit ke neraca saldo. Kemudian penjualan sama tadi ya, kita cek di sini juga penjualan ada 59 juta. Ini 59 jutanya. Kemudian potongan penjualan. Potongan penjualan 500.000, retur penjualan 500.000 ya. Nah, 500. Ini 500, ini 500. Oke. Kemudian modal. Modalnya dari mana? Ini dia, 50 juta rupiah. Nah, makanya 50 juta. Nah, dari semua keterangan yang ada di kolom debit, nilai yang ada di kolom debit, kemudian nilai yang ada di kolom kredit ini dijumlahkan ke bawah masing-masing ya. Ini dijumlahkan ke bawah, seterusnya sampai ke bawah, kemudian hasilnya 149.240.000 rupiah. Kemudian di kolom kredit juga dijumlahkan, semuanya ke bawah dijumlahkan, menghasilkan ini 149.240.000 rupiah. Neraca atau sering disebut sebagai balance sheet, jadi dia harus seimbang ya, harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti ada kesalahan pengambilan data dari sini buku besar termasuk neraca awalnya. Nah, kalau memang ternyata setelah dicek sudah tidak ada kesalahan di sini, kita coba cek juga di buku besar pembantunya, mungkin ada kesalahan. Kalau tidak terjadi kesalahan di sini berarti ada salah di kegiatan menjurnal. Ya. Jadi kita mundur ke belakang. Nah, neraca saldo ini hanya demikian caranya. Kita hanya memindahkan per tanggal 31 bulan 9 2019. Nah, kita langsung maju ke jurnal penyesuaian ya. Silakan bertanya ya di kolom komentar kalau ada yang pengen ditanyakan. Kemudian sekarang kita menuju ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini ada keterangan tambahan ini ya. Keterangan tambahannya itu ada 3 poin. Pertama, penyusutan peralatan. Jadi kita diminta untuk di tanggal 31 ya. Kita diminta untuk menyusutkan peralatan toko ya. Peralatan toko sebesar 2% dari nilai totalnya. Dalam hal ini 10 juta ya, ini kita cek. Peralatan toko ini 10 juta. Kemudian 10 juta, ingat caranya 10 juta dikali 2%, 2%, kemudian 10 juta dikali 2, kemudian tekan persen, kemudian hasilnya pasti 200.000. Nah, kenapa perlu disusutkan peralatan? Karena peralatan itu tentu berkurang nilainya ya setelah harga perolehan. Misalnya motor yang awalnya kita beli dengan harga 20 juta, terus kita gunakan motornya, tentu nilai motornya akan berkurang atau disusutkan atau ya depresiasi ya. Nah, nilai penyusutannya sebesar 2%. Nah, ini keterangan tambahan saja ini. Nah, kalau misalnya keterangan tambahannya diminta untuk menyusutkan 3% pada peralatan, ya ini senilai 10 juta tadi kita kalikan 3% saja kemudian dipasang di sini. Nah, kemudian persediaan barang dagangan akhir. Ini keterangan ya setelah dilakukan pengecekan barang. Ternyata persediaan barang dagangan akhir itu nilainya 43 juta rupiah. Kemudian perlengkapan toko yang terpakai. Ini perlengkapan toko yang terpakai dihitung juga berapa nilainya yang sudah terpakai. Misalnya kita belinya 5 juta atau 1 juta saja ya. Misalnya perlengkapan toko kita belinya 1 juta di awal bulan, ternyata setelah dicek ada nilai yang sudah tergunakan, ada
ada jumlah yang sudah digunakan sebesar 500.000, misalnya nota, kwitansi, tinta print, dan seterusnya ya, perlengkapan toko. Jadi nilai yang sudah terpakai itu 500.000, itu harus dihitung semuanya. Nah, atas keterangan tambahan ini, 3 keterangan tambahan ini, kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Karena kita harus buat penyesuaian ya. Nah, pertama 200.000 beban penyusutan peralatan toko itu di debit. Jadi ini sisa kalau adik-adik sekalian bingung mengenai posisi debit kreditnya, silakan buka kembali materi yang sudah saya kirimkan terkait rumus kelompok akun ya. Kemudian beban penyusutan peralatan toko 200.000 di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko 200.000 di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi sebesar 40 juta. Nilai 40 juta ini berasal dari sini ya, persediaan barang dagangan awal tadi sebesar 40 juta. Kemudian ditandemkan dengan nilai ini, keterangan tambahan setelah dilakukan pengecekan. Jadi ini nilai 40 juta ini persediaan barang awal, kemudian ini persediaan barang dagangan akhir. Di akhirnya itu nilainya 43 juta. Jadi nilai 43 jutanya itu ditulis dengan keterangan persediaan barang dagangan akhir di sini, boleh ya. Persediaan barang dagangan akhir ya. Persediaan barang dagangan akhir 43 juta pada ikhtisar laba rugi di kredit 43 juta. Demikian ya. Kemudian beban perlengkapan toko juga di ini ya, atas keterangan ini bahwa telah tergunakan atau telah terpakai perlengkapan toko sebesar 500.000. Jadi dia dikelompokkan dalam kelompok beban. Bebannya sebesar 500.000 terdebit, kemudian perlengkapan toko 500.000 di kredit. Saya kira begitu saja ya adik-adik ya. Nanti insya Allah minggu depan dalam kelas kita akan bahas neraca lajur ya. Jadi saya kira cukup dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan terkait pengisian neraca saldo ya, kemudian atau jurnal penyesuaian, silakan bertanya ya di kolom komentar atau lewat chat grup WhatsApp juga boleh, atau lewat telepon juga boleh, enggak apa-apa, terserah adik-adik sekalian. Jadi saya kira cukup. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.